Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil islam wal iman. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa setelah melaksanakan sholat duhur, sejenak marilah kita mengikuti kajian tafsir Asy-Syafi'i. Selama kurang lebih 7 menit ke depan, marilah kita bersama-sama niat thalabul ilmi dan juga niat iktikaf di masjid kita ini, agar duduk kita bersama oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Adapun pembahasan kita kali ini pada surat An-Nur ayat 60, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal qawa'idu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan falaysa 'alaihinna junahun ayyadna thiyabahun. Falaysa 'alaihinna junahun ayyadna thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizinah wa ayyasta'fifna khairul lahun wallahu sami'un alim. Yang artinya, perempuan-perempuan tua yang telah berhenti dari haid dan mengandung, yang tidak ingin menikah lagi, tiada atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka yang dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di dalam kitab Al-Um, Imam Asy-Syafi'i beliau menyampaikan bahwasanya tampak dengan jelas sekali di dalam Al-Quran bahwa mengqashar sholat ketika dalam perjalanan dan ketika dalam keadaan takut merupakan keringanan dari Allah untuk makhluknya, dan bukan sebagai suatu keharusan bagi mereka untuk mengqashar sholat, sebagaimana firman Allah, falaysa 'alaihinna junahun ayyadna thiyabahun. Imam Asy-Syafi'i menambahkan di dalam kitab Ahkamul Quran, kalau mereka mengenakan pakaiannya dan tidak menanggalkannya, tentu saja mereka tidak berdosa. Kita membahas ayat ini yakni bagi seorang perempuan tua yang dia sudah tidak haid lagi, tidak menstruasi lagi, tidak memiliki anak lagi, maka tidak dianggap dosa ketika dia menanggalkan pakaian mereka selama tidak menampakkan perhiasannya. Cuma bila mereka berusaha untuk berlaku sopan, maka itu lebih baik bagi mereka. Artinya ayat ini adalah ayat keringanan bagi perempuan-perempuan tua, bagi ibu-ibu, bagi nenek-nenek. Pakaian yang dikenakan oleh mereka tidak harus seperti perempuan yang masih muda, yang masih sangat menarik. Kalau dalam tafsir Jalalain, makna daripada ayat ini, karena biasanya perempuan itu pakaiannya berlapis-lapis, ada pakaian dalam, ada pakaian luar, nanti memakai jilbab, kemudian memakai apa lagi. Mereka tidak
dianggap dosa bila menanggalkan pakaian luarnya, tapi tetap dalam konteks menutup aurat. Seorang perempuan itu memang di dalam syariat diberikan beberapa kelonggaran-kelonggaran. Satu contoh, kalau untuk perempuan tua itu dia memang ulama mengatakan diperbolehkan untuk jamaah di masjid, itu diperbolehkan. Tapi kalau untuk perempuan yang masih muda, yang masih sangat menarik, itu dengan catatan-catatan panjang. Contohnya, selama tidak ada fitnah maka boleh. Tapi bila dia jamaah di masjid menimbulkan fitnah, maka untuk dia sholatnya tetap di rumah sendiri. Begitu juga dalam masalah berpakaian. Bagi ibu-ibu, bagi nenek-nenek, bagi orang yang telah berusia lanjut, syariat memberikan kelonggaran. Dia tidak harus seketat perempuan muda. Oleh sebab itu, melalui ayat ini kalau kita kaji dalam bab fikih, ada beberapa ulama itu kalau untuk orang tua dianggap tidak memberikan syahwat, maka bila melihat perempuan tua nggak apa-apa. Umpamanya ada perempuan tua kemudian kita memandangnya itu tidak dihukumi sama seperti kita melihat perempuan muda yang menarik. Ini karena memberikan kelonggaran kepada perempuan tua, bahwasanya syariat itu memberikan kelonggaran untuk orang yang sudah tua, yang dia sudah tidak memungkinkan haid dan tidak ingin memiliki anak, tidak ingin menikah, maka dia diberi kelonggaran seperti ini. Kemudian ini memang menjadi satu bagian dari pembagian hukum perempuan. Perempuan itu kalau dalam konteks fikih hukumnya dibagi-bagi. Satu contoh, kalau dalam masalah iddah, ketika ada seorang perempuan ditalak oleh suami, maka perempuan itu wajib menjalani iddah. Bila seorang perempuan dia masih memiliki haid atau menstruasi, maka masa iddah yang berlaku bagi dia 3 kali masa suci. Bila dia sudah tidak memiliki haid lagi, sekadar umur sekitar 62 tahun, maka dia itu cukup dengan 3 bulan. Selama sudah 3 bulan iddahnya selesai. Kalau dia dalam keadaan hamil, maka iddahnya sampai anak itu lahir. Kalau dia dalam keadaan ditalak atau cerai karena wafat, untuk khusus ini iddahnya 4 bulan 10 hari. Artinya memang perempuan itu memiliki beberapa klasifikasi hukum. Oleh sebab itu ada namanya fikih khusus wanita. Maka hendaknya seorang muslimah harus paham betul berkaitan dengan fikih yang berlaku pada dia. Dan dalam salah satu hukumnya adalah seorang perempuan yang sudah lanjut usia, di dalam syariat diberikan kelonggaran. Dia tidak harus dengan menutup pakaiannya sama seperti perempuan yang masih muda, tidak. Namun dia tidak diperbolehkan menampakkan perhiasannya. Artinya perhiasan itu bagian daripada tubuh perempuan, itu adalah perhiasan. Dia tidak boleh menampakkannya, pakaiannya cukup biasa, tidak harus seketat daripada perempuan muda. Namun dalam ayat ini ditegaskan wa ayyasta'fifna khairul lahunna. Tapi bila dia berlaku sopan maka lebih bagus untuk dia. Oleh sebab itu kalau dalam kitab fikih lebih banyak ulama yang lebih hati-hati. Berdasarkan ketentuan ini, contohnya di dalam kitab Fathul Mu'in, di dalam kitab-kitab fikih, melihat perempuan baik tua atau muda hukumnya sama. Cuma kenapa yang tua itu dimasukkan untuk hati-hati? Karena bagaimanapun yang namanya syahwat atau nafsu itu tidak bisa dibatasi. Meskipun tua masih saja orang atau laki-laki itu ada yang syahwat.
itu masih memungkinkan dan masih ada. Maka ulama memberikan sebuah kehati-hatian untuk perempuan muda dan perempuan tua, hukum memandangnya sama, nggak boleh. Tapi melalui ayat ini ada ulama yang memberikan toleransi. Kenapa? Perempuan tua di dalam Al-Quran diberikan kelonggaran. Maka ini menjadi sebuah kelonggaran menurut ulama-ulama yang memahami ini adalah kelonggaran bagi perempuan yang sudah lanjut usia, tidak harus seketat daripada perempuan muda. Ya, semoga kita semuanya, istri kita, keluarga kita, putri-putri kita termasuk perempuan atau muslimah yang bisa menjalankan fikih-fikih yang berlaku bagi mereka. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari awal sampai akhir. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.